Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alam yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau share tentang seputar peternakan burung. Dalam hal ini saya akan berbagi tentang beternak burung murai batu tanpa meloloh. Ya, barangkali teman-teman sahabat semua yang mempunyai hobi yang beternak, mempunyai hobi yang sama dengan saya, yaitu beternak burung, tetapi waktunya terbatas. Barangkali inilah solusinya, karena dengan keterbatasan waktu biasanya ketika burung itu meloloh dan kita meloloh anakannya, itu akan kesulitan, terutama yang mempunyai kesibukan pulang sampai sore. Nah, sahabat semua, untuk mengatasi hal itu, siapa tahu ada yang ingin seperti itu, seperti saya yang tidak sempat untuk meloloh anakan murid tetapi punya hobi beternak, maka inilah caranya. Yang pertama, kita beternak tidak harus meloloh. Ini saya kebetulan ini baru saja keluar dari godok. Kalau yang bawah ini baru kemarin keluar dari godok. Jadi yang atas yang sudah nanggung di atas itu, nah yang atas itu sudah yang itu sudah 2 hari keluar glodok. Kebetulan walaupun satu sarang itu keluarnya tidak bersamaan, selang 1 malam. Jadi yang satu sudah 2 hari keluar godok yang atas, dan tadi yang bawah baru sehari, yaitu baru kemarin. Nah, bagaimana supaya kita bisa beternak tetapi tidak harus meloloh? Caranya cukup sederhana. Ya sudah, biarkan saja beserta atau dengan indukannya. Tapi yang sering saya dengar, ketakutan ketika anakan burung dibiarkan diloloh indukannya, itu ditakutkan indukannya tidak mau bertelur lagi, dalam arti bertelurnya lagi lama. Ternyata itu tidak selamanya betul. Nah, dan ternyata tetap bertelur. Nah, permasalahan yang kedua, biasanya anakan yang baru keluar duduk kecemplung di air seperti ini, cemplung di air yang digunakan untuk bak mandi burung. Nah, saya kebetulan seperti ini bak jangkriknya. Kemudian nah, supaya tidak kecemplung air, maka tadi seperti saya lakukan tadi, yaitu dikasih batu atau apapun supaya anakan yang baru keluar tidak kecemplung air mandi, karena biasanya terbangnya juga belum terarap. Saya sering dulu ternyata masuk ke bak mandi tidak bisa keluar lagi. Nah, itu caranya mudah, cukup dikasih batu atau apapun, yang penting bisa mencegah anakan nyemplung ke air mandi si burung. Nah, kemudian ketakutan tadi yang biasa ditakutkan kalau meloloh anakannya atau indukannya yang meloloh, itu indukannya bertelurnya lama, itu ternyata tidak. Itu normal-normal saja. Ternyata saya juga dulu saya pikir seperti itu. Saya khawatir kalau tidak diambil maka
indukannya akan bertelurnya lama. Kalau diambil melolohnya susah karena waktunya kan kita semua tidak sama. Ada yang memang tidak punya waktu yang cukup untuk merawat anakan. Nah, ternyata ketika anakan sudah keluar dari grodok sekitar 20 hari atau 3 minggu, itu biasanya indukannya sudah mulai mengeram lagi, telur yang adiknya itu sudah mulai mengerami telur lagi. Nah, ketika indukan betina mengerami telur itu ternyata tidak disangka-sangka. Kalau sahabat-sahabat semua pasti sudah tahu, ternyata yang jantan pun ikut meloloh anakannya. Dan anakan ketika sudah ditinggal ngeram, berarti anakan ekornya udah mulai panjang karena udah keluar glodok selama kurang lebih 15 sampai 20 hari. Itu tergantung burungnya. Ada yang baru 15 hari sudah telur lagi, ada yang sampai 20 hari, bahkan ada yang lebih juga gitu. Itu tergantung telurnya. Tapi tidak karena anakannya bersama indukannya, enggak. Dan ketika indukannya sudah mulai mengerami telur berikutnya, maka di kesempatan itulah kita bisa melatih anakan mure itu supaya makan fur atau supaya nucuk fur sendiri. Karena kalau tidak dilatih, biasanya ketika sampai adiknya menetas kok belum dilatih ngefur, ya nanti susah. Kenapa? Karena kalau sudah adiknya udah menetas lagi kan harus full lagi jangkriknya. Nah, maka kesempatannya ketika sedang mengeram dilatih untuk makan fur sendiri. Caranya melatih supaya makan fur sendiri bagaimana? Nah, biasa ketika pagi dikasih jangkrik secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, ini untuk kandang sebelah ini ada yang sudah besar. Itu kebetulan saya ada yang kebetulan sedang ada anakannya seperti ini bersama induknya. Itu ada 4 kandang, yang satu udah lebih besar lagi, udah ditinggal ngeram. Nah, kembali ke melatih supaya anakan makan jangkrik sendiri, yaitu ketika indukannya sudah mulai mengeram, pokoknya saat indukannya mengeram telur berikutnya, telur adiknya itu, maka dikasih jangkriknya pertama pagi dan sore saja. Tapi jangan terlalu banyak supaya siang nggak ada jangkrik. Ketika siang nggak ada jangkrik, pasti siang akan indukannya makan fur. Awalnya anakannya mungkin belum mau makan fur, tapi karena paginya dikasih jangkrik, sore dikasih jangkrik lagi, mungkin untuk sekitar 1-2 hari belum makan fur kan tetap sehat, karena pagi sudah makan, ya sore makan lagi. Nah, itu sana itu ini air minum yang dikasih batu supaya tidak kecemplung anakannya gitu ya. Nah, ketika sudah seminggu diulang-ulang dikasih jangkrik hanya pagi dan sore, nanti minggu kedua cukup dikasih jangkrik sore saja. Kenapa? Supaya dari pagi tidak ada jangkrik, kemudian indukannya pasti makan fur, dan lama-kelamaan, tidak terlalu lama, itu anakannya juga ikut makan fur. Andaikan untuk awal-awal belum mau makan fur, sudah diantisipasi sorenya dikasih jangkrik, sehingga gizi sudah terpenuhi. Kalau pagi karena tidak ada jangkrik, mungkin makan fur, walaupun makan fur kan sedikit. Kalau saya karena pemantauan saya tidak intensif, ya pokoknya apa ketika pagi itu makan fur banyak apa sedikit saya nggak tahu. Pokoknya untuk minggu kedua mengerami itu
setelah pagi dan sore dikasih jangkrik seminggu, kemudian baru seminggu berikutnya dikasih jangkriknya hanya sore saja. Dan saya amati ternyata sore masih sehat, sore masih sehat. Kalau siangnya jujur tidak saya amati karena tidak di rumah ya. Nah, kemudian itu diulang lagi sampai kurang lebih 1 minggu. Itu hanya kurang lebih, bisa kurang, kadang 5 hari juga bisa. Nah, setelah sudah sampai kurang lebih 1 minggu hanya dikasih jangkrik sore saja, berarti mengeramnya kan sudah hampir 2 minggu. Nah, makanya kalau bisa jangan sampai 2 minggu banget. Nah, jangan sampai 2 minggu pas, tapi 2 minggu kurang. Karena kalau sampai 2 minggu pas, nanti sampai adiknya netes lagi. Maka ketika sudah dikasih jangkrik sore dan pagi sekitar 5 atau 7 hari, baru minggu berikutnya atau 5 hari berikutnya dikasih jangkrik sore saja. Nah, setelah itu sore saja dibiarkan, setelah dijangkrik sore saja selama kurang lebih 5 hari, dibiarkan, dicoba sehari tidak usah dikasih jangkrik, tapi sorenya dilihat kelihatannya perangainya atau tingkah lakunya sama enggak. Kalau ternyata masih sama, artinya seharian makan pur. Kalau belum makan pur, pasti akan kelihatan beda. Dan sampai kalau ternyata bisa biasa sehat, tidak kelihatan bergas ya seperti biasa, maka kalau saya sampai 2 hari, hari ini tidak dikasih jangkrik sama sekali, supaya indukannya makan pur dan itu anakannya ikut makan pur. Tapi ketika ekornya sudah agak panjang ya, dan itu sudah sedang pada posisi sedang ditinggal ngerami adiknya. Itu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa agar kita lebih bersemangat, kalau bermanfaat bagi kita semua, maka jangan lupa di share dan juga di like serta subscribe. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sampai jumpa di season berikutnya yang tentu masih di seputar perburungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.